Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Niaga TV yang berbahagia. Senang sekali kita berjumpa lagi dalam acara Cerdas Membangun Toko Modern. Masih bersama saya, Dodi Fazri, dan juga dengan jagoannya retail, yaitu Bapak Iswarin Retailman. Pak, Assalamualaikum. Gimana kabarnya Pak Iswarin? Baik Pak, Alhamdulillah. Ya, seperti biasa pemirsa ya, kita setiap pekannya di hari yang sama, kita akan membahas tentang A to Z mengenai cara cerdas untuk membangun toko modern. Nah, kalau kemarin di pekan-pekan yang lalu kita sudah membahas dari mulai pemilihan lokasi, ya betul Pak, untuk bagaimana mengawali membangun sebuah toko modern, pemilihan lokasi, terus desain betul, tempat, segala macam ya, terus marketing dan promosi, juga penerapan SOP. Ya, betul. Nah, kalau seandainya misalkan ya let's say toko ini sudah jadi gitu kan. Ya, untuk mengawali, apa sih yang pertama kali untuk menjalankan sebuah toko itu yang harus dilakukan? Ya, gitu. Oke. Ya, jadi pemirsa Niaga TV, jadi kita kemarin kita sudah bahas ya mengenai lokasi, gimana kita mencari lokasi yang cocok dengan bisnis kita ya, bukan hanya strategis nih Pak ya, tapi yang cocok ya. Terus setelah dapat lokasi kita desain tokonya sehingga tokonya menarik ya ketimbang dengan kompetitor. Yang ketiga kemarin juga udah bahas mengenai marketing dan promosi ya. Jadi gimana pemirsa Niaga TV sekalian, jadi gimana setelah kita memilih produk, membuat harga jual, terus juga mempresentasikan produk-produk kita. Nah, yang terakhir kita ketemu dengan bagaimana sih kalau kita punya bisnis ya Bapak ya, terus kita bisa tinggal gitu ya. Tentunya harus ada SOP. Nah, itu semua udah kita bahas. Tinggal kalau semua udah ready, tentunya kita tinggal buka tokonya. Nah, seringkali kalau kita buka toko sepi Pak. Buka tapi sepi ya. Karena apa? Ya orang nggak tahu Pak, kalau kita buka toko. Jadi sebenarnya ada strateginya Pak, gimana caranya agar kita buka toko tetapi langsung rame. Ya, itu kita sebut strateginya adalah grand opening Pak. Iya, atau gitu. Iya, baik Pak. Grand opening bisa dijabarkan Pak. Sebetulnya konsep grand opening ini seperti apa? Ya. Gitu. Jadi kalau grand opening sendiri sebenarnya seperti ini pemirsa. Nah, ada orang menyebutnya sebenarnya launching Pak ya, ada namanya launching, ada nyebutnya buka toko, tetapi kenapa saya lebih senang menyebutnya dengan grand opening? Karena sebelum grand opening sebenarnya ada waktu pada saat kita buka toko pertama kali kita sebut sebenarnya soft opening Pak. Nah, jadi soft opening ini tujuannya adalah kita memastikan dulu ya kan bahwa apa semua yang sudah kita buat ini sesuai dengan standar yang kita mau gitu. Misalkan apa kasirnya sudah sesuai ya kan, program kita sudah bisa jalan, apakah produknya sudah penuh sehingga orang mencari produk sudah tidak ini kok toko buka tapi masih kosong di sana sini. Seperti trial mungkin. Ya, jadi soft opening itu trial Pak. Ya, jadi selama bulan pertama kita trial. Nah, disitulah sebenarnya kita merencanakan adanya grand opening. Sehingga pada saat nanti grand opening itu sebenarnya kan itu perayaan Pak. Ya, jadi kalau saya lebih senang menyebutnya gini. Kalau kita tadinya bujangan kan Pak ya. Terus kita nikah Pak. Kalau kita nikah diam-diam nanti nggak ada yang tahu. Nah, nanti banyak yang naksir lagi. Jadi kenapa ada perayaan nikah ya? Sebenarnya ini sama nih. Kenapa ada perayaan kita buka toko kok dirayakan? Tujuannya adalah ngundang orang biar datang. Ini loh, ada toko baru di sini. Jadi sebenarnya kalau saya kembali ke awal tadi bahwa soft opening lebih kepada trial, kita mencoba dulu misalkan Pak. Waktu kita buka toko pertama kali, kasir kita kan baru Pak. Tentunya mungkin pada saat transaksi masih cari sana cari sini tombolnya gitu kan, terus kembalikannya belum bisa cepat. Nah, waktu sebulan inilah dia harus memperbaiki itu. Terus kalau produk kita pasti nggak langsung kan, Bapak buka toko, mungkin nggak produk langsung penuh Pak. Ya pasti ada yang kosong sana sini. Apa yang kurang nih? Ini diisi dulu. Sehingga kalau itu semua sudah siap, baru acara perayaan ini ngundang orang itu seperti itu Pak. Nah, tujuan kedua adalah kita mengenalkan merek kita, brand kita Pak. Brand kita kan belum dikenal orang. Beda kalau Bapak franchise ya. Kalau Bapak franchise istilahnya mau nggak apa-apain, orang udah tahu. Oh, ini franchise A, ini franchise B kan. Tetangga kita semua sudah mengenal. Tetapi kalau kita buka dengan brand kita sendiri,
ya pemirsa sekalian harus melakukan namanya grand opening Pak. Ya, jadi biar orang tahu ini loh ada toko baru. Nah, tujuan khususnya sebenarnya adalah kita melakukan yang namanya trial general offer Pak. Orang itu dipaksa untuk mencoba belanja di tempat kita gitu Pak. Ya. Seperti itu Pak ya. Kenapa sih Pak mungkin grand opening bisa jadi satu faktor yang bisa dibilang penting? Penting, Pak, ya, betul. Kenapa Pak. itu pentingnya grand opening? Ya, jadi gini, kalau kita buka toko Pak ya, terus kita buka saja, orang tidak tahu. Satu, yang pertama itu. Yang kedua, itu toko apa sih? Ya, paling orang hanya tengok-tengok aja. Tapi kalau kita membuat sebuah keramaian, minimal orang nengok Pak. Atau kalau misalkan Pak Dodi lagi lewat depan tokonya, oh ada keramaian apa? Nengok Pak. Terus mungkin kedua berhenti, apa sih ini? Nah kalau dia dengan berhenti dia akan mencoba masuk ke tokonya. Nah ini harus kita buat sedemikian rupa. Jadi sebenarnya nanti saya akan lebih dalam lagi kepada strateginya sebenarnya Pak. Gimana sih kok kita mengadakan grand opening, terus bagaimana strateginya? Ya kalau kita sudah tahu strateginya, sebenarnya semua orang bisa. Jadi pemirsa sekalian di rumah sebenarnya nanti kalau buka toko ya harus pakai strategi. Kalau nggak buka toko nggak pakai strategi, ya sama aja kita akan kalah dengan kompetitor. Apalagi seperti yang kita ketahui banyak franchise yang sudah menjamur kan Pak di sekeliling pemukiman. Bahkan kalau di jalan besar tuh kanan kiri kita tengok pasti kok warna merah semua gitu. Ya kan gitu. Suatu. Nah, gimana agar caranya kita ini yang notabene adalah retail independen Pak ya, bisa bersaing dengan mereka ya itu. Jadi inilah konsep grand opening itu sangat-sangatlah penting di situ Pak. Bisa gitu. diberikan contoh Pak, mungkin seperti apa sih grand opening yang menarik, yang paling cocok gitu untuk retail yang masih baru gitu. Ya, jadi yang pertama, jadi kita ada namanya seremonial Pak, jadi acara pengguntingan pita. Jadi di mana kalau zaman dulu peresmian lah Pak. Peresmian. Jadi pada saat kita pengguntingan pita ini tentunya harus kita pastikan dulu siapa yang diundang ya. Apa kalau ada aparat desa setempat atau mungkin bisa RT, RW atau lurah. Kalau kita kenal Pak Camatnya, kita bisa dengan undang Pak Camatnya. Bahkan tidak menutup kemungkinan, saya pernah punya klien karena kenal dengan wali kotanya Pak. Wali kotanya kita undang. Kita Bapak bisa bayangin kan, kalau wali kota diundang kira-kira yang datang berapa orang kan gitu. Ajudannya, apanya, terus orang yang pengen lihat wali kotanya kan gitu. Jadi undangan Pak yang pertama. Jadi setelah itu baru kita membuat sebuah acaranya. Seremoni acaranya seperti apa. Ya jadi sudah pasti undangan.